Ku mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup dari terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dalam muliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Sama-sama kita katakan, ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu
hidupku akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom adik-adik, selamat sore, selamat berbakti kembali di dalam Bible Study for Kids pada hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu Kesaksian Seorang Perempuan Samaria. Kita mau baca ayatnya adik-adik ya. Kita mau melihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-39. Ya, Mister bacakan. Yohanes 4 ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, adik-adik, kita mau melihat sepenggal kalimat ini, sepenggal ayat ini adalah sebuah ayat yang luar biasa. Kita melihat ayat ini berisi kesaksian dari seorang perempuan Samaria dari sebuah kota kecil, kota Sikar, ya, yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian ia menyaksikan apa yang menjadi pertemuannya dengan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang di sekitarnya, orang-orang di kotanya. Dan kemudian dari kesaksian ini
perempuan itu membawa orang-orang di kotanya, di kota Sikar, untuk kemudian percaya kepada Yesus. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Mesias. Ya, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa perempuan ini bertemu bukan hanya dengan seorang laki-laki biasa, bukan hanya dengan seorang Yahudi biasa yang namanya Yesus, tetapi ia melihat sesuatu yang luar biasa di dalam diri Yesus. Sehingga kemudian ia terkesan, kemudian ia menyampaikan apa yang dilihatnya itu kepada orang-orang di kotanya. Adik-adik, kita melihat ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh perempuan itu, apa yang disaksikan oleh perempuan itu, yaitu ia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias yang juga disebut sebagai Kristus. Mesias itu dalam bahasa Ibrani berarti yang diurapi, ya, yang telah dijanjikan oleh Allah orang Israel sejak masa lampau, ya, yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan orang Israel, ya. Dalam bahasa Yunaninya Mesias itu disebut juga Kristos atau Kristus, yang memiliki arti yang sama, ya. Ini kalian dapat lihat di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-25, dikatakan bahwa perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kita lihat, ya, perempuan itu bertemu dengan Yesus dan ia seperti tercelikan, seperti tersadarkan. Wow, ini bukan seorang laki-laki biasa. Orang yang berada di depanku ini adalah seorang Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada leluhur-leluhurnya, orang Samaria. Orang Samaria dengan orang Yahudi memiliki leluhur yang sama. Mereka sama-sama orang Israel, ya, tetapi mereka terpecah di dalam perjanjian lama, ya, ratusan tahun sebelum ini terjadi, ya. Nah, kalau kita melihat kita mau belajar, adik-adik, pertemuan Yesus dengan Maria ini bukan hanya akan merubahkan kehidupan perempuan ini, tetapi juga pada akhirnya akan merubah kehidupan kita semua pada zaman ini. Kalau kita melihat tadi di dalam Yohanes 4:39, bagaimana kesaksian dari perempuan ini bisa mengubahkan seluruh kotanya, menyelamatkan seluruh kotanya. Demikian juga kesaksian dari perempuan ini, apa yang dilihat yang malam ini, sore ini akan kita pelajari, juga akan merubahkan, juga akan menyelamatkan kita semua, orang-orang perjanjian baru. Ya, kita mau melihat, adik-adik, dari pertemuan ini, kita mau belajar, kita mau melihat, pertemuan ini bukan pertemuan yang kebetulan. Kalau adik-adik lihat di dalam Alkitab, itu kejadiannya sepertinya itu seolah-olah kebetulan. Tetapi kita tahu bahwa di dalam Allah tidak ada yang kebetulan. Dan kalau kita lihat pada akhirnya ada sebuah keselamatan yang besar di dalam kota Sikar ini, di dalam bangsa Samaria, dimulai dari kota Sikar ini, kita melihat semua tidak terjadi dengan kebetulan. Ya, kalau kita melihat yang pertama, pertemuan ini terjadi di tempat yang tepat. Ya, kalau kita melihat bagaimana pertemuan ini terjadi, kenapa kok bisa di dekat sumur Yakub ini, perempuan ini bertemu dengan Yesus? Kita mau melihat, adik-adik, ya. Sebelumnya apa yang terjadi? Kita mau baca di dalam Yohanes 4 ayat 1, kemudian dilanjutkan 3 dan sampai dengan 5. Ya, bisa bacakan? Yohanes 4 ayat yang 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, jadi pada waktu itu Yesus tahu orang Farisi akan mengejar dia, ya, tidak suka sama dia. Akhirnya yang ketiga, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, di dalam perjalanannya ini dikatakan di dalam ayat yang keempat, ia harus melintasi daerah Samaria.
5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Ini adalah suatu tempat yang tepat. Karena pada waktu itu Yesus harus berjalan melalui kota Samaria. Karena Yesus pada waktu itu harus melewati, karena kalau tidak Yesus harus berjalan memutar lebih jauh. Ini adalah satu kesempatan dan satu tempat yang tepat. Di antara Yudea dan Galilea ada kota namanya kota Sikar. Ada sebuah tempat milik orang Samaria dan Yesus pada waktu itu harus melewatinya. Kemudian yang kedua, bukan hanya tempatnya saja yang tepat, tetapi juga kalau kita lihat juga waktunya sangat tepat. Ya, Yesus pada waktu itu sekitar siang hari pada waktu pukul 12 dia tiba di tempat itu. Dia tidak datang waktu kira-kira pukul 10, tidak datang waktu kira-kira pukul 11 atau mungkin pukul 1, pukul 2 siang, tidak. Tapi kira-kira pukul 12 Yesus datang. Tiba di tempat itu. Dan pada waktu itu kebetulan perempuan itu datangnya ke sumur itu. Ini juga aneh, adik-adik ya. Ini pasti bukan kebetulan, tapi Tuhan yang mengatur. Perempuan itu memang datangnya sekitar pukul 12. Nanti Mister akan ceritakan kenapa dia datangnya pukul 12. Ya. Jadi Yesus tiba di tempat itu pada waktu yang tepat. Dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 6-7, Mister bacakan. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus padanya, berilah aku minum. Nah, ini waktu yang tepat. Waktu yang tepat Yesus sedang lelah. Kalau misal Yesus tidak lelah, mungkin adik-adik ya, Yesus akan pada waktu itu mungkin waktu itu masih pukul 10, pukul 11, mungkin dia tidak akan berhenti di kota ini. Dia mungkin tidak akan berhenti. Tetapi karena pada waktu itu panas, matahari menyengat pukul 12, dan dia lelah, dan kebetulan di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat, Yesus akhirnya berhenti di tempat itu, di dekat sumur Yakub. Ya, kita sudah lihat dua hal yang tidak kebetulan, yang sudah diatur oleh Tuhan, bukan kebetulan. Yang ketiga, kita lihat Yesus berhenti di tempat itu di suasana yang tepat. Karena apa? Lihat, ya. Kita mau baca di dalam Yohanes 4 ayat 7-8, bisa bacakan. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus padanya, berilah aku minum. Ayat yang ke-8 perhatikan. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Coba bayangkan ya, ini adalah perempuan Samaria. Nanti kita akan melihat perempuan Samaria itu tidak berkumpul, bergaul dengan orang Yahudi. Apalagi ini laki-laki. Nah, kalau pada waktu itu, waktu jam 12 itu, muridnya Yesus masih ngumpul di situ. Artinya ada apa? Ada 13 laki-laki Yahudi. Ya, 13 laki-laki Yahudi lagi kumpul di sana. Kira-kira perempuan itu nanti berani datang enggak? Tidak berani datang. Kalau kita lihat, nanti kita akan lihat ya, perempuan ini sendiri pun tidak berani datang di pagi hari atau siang hari. Dia sengaja memilih jam 12 siang, ketika sumur itu seharusnya sepi, tidak ada orang. Mungkin kalau kita bahasakan sekarang, dia sedang menyembunyikan diri. Dia tidak mau bertemu dengan orang lain. Nah, kalau pada waktu dia datang, ada 13 laki-laki Yahudi, ya, sedangkan dia dengan orang-orang sekotanya aja dia menghindar, apalagi ketemu 13 laki-laki yang merupakan orang Yahudi. Ya, Mister yakin pada saat itu pasti perempuan ini juga akan pergi. Ya, malu. Waduh, mungkin tidak cocok, dia nggak nyaman. Dia akan pergi meninggalkan Yesus. Tetapi karena pada waktu itu, ya, Yesus hanya seorang diri. Ya, Yesus tidak ada orang yang lain. Mungkin tampangnya Yesus juga tidak keren, tidak menyeramkan gitu ya. Kelihatannya lembut wajahnya mungkin ya. Jadi perempuan ini berani mendekat, ya. Jadi
pertemuan ini kita yakin, adik-adik, tidak kebetulan, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan di dalam suasana yang tepat. Nah, jadi kalau kita sudah melihat hal seperti ini, Tuhan mengatur sesuatu dengan sangat tepat, dengan sangat jitu seperti ini. Percayalah, pasti Tuhan punya suatu rencana. Tuhan punya suatu rencana. Apa rencananya? Kita akan melihat. Yang pertama, rencana yang paling utama, yang pertama kali direncanakan Tuhan melalui pertemuan Yesus dan perempuan ini adalah keselamatan atas perempuan ini. Keselamatan yang akan diterima oleh perempuan ini. Sebelum lebih lanjut kita mau melihat, adik-adik ya, sebenarnya siapa sih perempuan ini? Kita mau melihat latar belakangnya. Apa yang terjadi di dalam kehidupan perempuan ini? Kita lihat, perempuan ini adalah seorang perempuan Samaria. Ya, seperti dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-9, di situ dikatakan bahwa maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku, orang Samaria. Dilanjutkan dalam tanda kurung keterangannya, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi pada waktu itu adik-adik, orang Yahudi, yaitu Yesus dan murid-muridnya itu orang Yahudi, dan perempuan ini orang Samaria, ini mereka ini tidak bergaul satu dengan yang lainnya. Apalagi minta minum. Yesus yang laki-laki Yahudi meminta minum kepada perempuan Samaria. Ini adalah sesuatu yang tidak cocok, tidak boleh terjadi di dalam tradisi zaman itu. Ya, perempuan itu, apalagi Yesus itu adalah seorang rabi, seorang guru, dia akan menjaga pergaulannya. Dia tidak akan sembarangan berbicara dengan perempuan. Dia menjaga, apalagi ini perempuan ini bukan cuma sekedar perempuan, tapi juga Samaria, orang yang dimana orang Yahudi tidak bergaul dengan mereka. Ya, kalian perlu mengerti siapa orang Yahudi dan Samaria ini. Kalian mungkin belajar di lain kesempatan, kalian akan mengerti orang Yahudi dan Samaria ini sama-sama orang Israel. Tapi kita bisa sebut orang Samaria ini adalah orang Israel Utara dan orang Yahudi adalah orang Israel Selatan. Mereka pecah, ya, bertahun-ratus tahun sebelumnya, ya. Pada waktu itu mereka pecah, memisahkan diri mereka. Dan kemudian ketika orang Samaria dikalahkan oleh bangsa-bangsa asing dan mereka terpencar-pencar kemana-mana, mereka kawin sembarangan dengan orang-orang di luar Israel, di luar Yahudi, sehingga mereka dianggap oleh orang Yahudi seperti golongannya Yesus ini, Yesus dan murid-muridnya. Mereka itu adalah orang Israel yang palsu, yang penuh dengan campuran. Ada keturunannya bangsa Asyur, Babylon, dan lain sebagainya. Mereka campuran, menikah dengan orang-orang di sekitar mereka. Sehingga orang Yahudi itu merasa, orang Yahudi adalah Israel Selatan ini, merasa orang Samaria itu tidak murni. Bukan orang Israel sejati. Akhirnya mereka tidak saling bergaul. Dan berlanjut sampai dengan peristiwa ini. Oleh karena itu orang Samaria, perempuan Samaria itu mengatakan, kamu itu orang Yahudi, kita itu tidak bergaul, kita tidak boleh dekat-dekat. Apalagi kok kamu minta minum sama aku. Ya, kalau kita melihat di sini, kita percaya bahwa Tuhan itu ternyata punya rencana untuk seluruh dunia, bukan cuma untuk orang Yahudi, bukan untuk orang-orang di mana Yesus lahir. Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Mamanya, papanya, saudara-saudaranya, murid-muridnya orang Yahudi. Tetapi Yesus itu bukan hanya hadir untuk menyelamatkan orang Yahudi, tetapi untuk seluruh dunia. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ya, ketika Yesus naik ke surga, Yesus menegaskan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksinya Yesus di mana? Di Yerusalem, ya, dan di seluruh Yudea, ya, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di sini kita melihat Yesus sebelum dia mati dan naik ke surga, dia memulai pelayanannya keluar Yahudi adalah Samaria, persis seperti urutan yang ada di dalam Kisah 1 ayat 8.
yaitu mulai dari Yerusalem, pelayanan Yesus di Yerusalem, Yudea, dan bahkan sampai Samaria, sampai ke ujung bumi. Di sini kita melihat bahwa Yesus melayani bukan cuma untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh dunia pada akhirnya. Kita mau melihat di dalam Roma 2 ayat 11 dikatakan, Allah tidak memandang bulu. Allah itu bukan cuma Allahnya orang Yahudi, bukan cuma Allahnya orang Israel Selatan, orang Yerusalem, bukan. Tetapi Allah itu adalah Allah seluruh dunia. Allah tidak memandang bulu, Allah tidak memandang suku dan bangsa dan bahasa. Allah mengasihi seluruh dunia. Bahkan kalau adik-adik lihat di dalam perjanjian lama, Yunus, seorang nabi dari Israel, diutus kemana? Diutus ke Niniwe untuk menyelamatkan Niniwe. Di dalam zaman itu pun Tuhan bekerja untuk menobatkan Niniwe, supaya Niniwe tidak diselamatkan. Karena pada dasarnya Allah yang menciptakan seluruh dunia mengasihi seluruh dunia, dan kasihnya tidak main-main. Dibuktikan di dalam Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena kasihnya akan seluruh dunia, ya, dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia tidak mengatakan bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal hanya untuk orang Yahudi, hanya untuk orang Israel. No, bukan. Tetapi Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus siapa? Menebus mereka yang percaya. Dari mana? Dari seluruh dunia. Termasuk siapa, Dede? Termasuk kita. Kita ini orang Indonesia. Kita bukan orang Yahudi. Kita juga bukan orang Samaria. Kita bukan orang Yerusalem. Kita orang Indonesia. Tapi Tuhan juga mati untuk kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita memandang Yesus, maka Tuhan akan menyelamatkan kita. Siapapun, mungkin di sekeliling kalian ada orang-orang yang berbeda ras dengan kalian. Ada orang-orang dari suku bangsa yang lain, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Sunda. Mengertilah adik-adik, tidak ada satupun ras yang dibenci oleh Tuhan. Mungkin bagi manusia ada yang namanya kebencian ras. Ada ras-ras yang dibenci oleh ras yang lainnya. Ada mereka bahkan sampai perang karena ras, mempertahankan suku bangsa. Tetapi Tuhan pada dasarnya menginginkan kesatuan. Tuhan mengasihi seluruh suku bangsa, bahasa yang ada di dunia ini. Ketika kita melihat hal seperti ini, kita percaya tidak ada yang tidak dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kita mau menyebarkan Injil, memberitakan Injil kepada siapapun. Kita tidak membenci satu ras pun. Kita mau mengasihi siapapun, ras manapun. Kita mau mengasihi seperti yang dilakukan oleh Allah. Ya. Luar biasa. Ya. Kemudian Yesus kita lihat, dia melihat perempuan ini sebagai siapa? Perempuan ini adalah seorang perempuan berdosa. Ini tafsiran, tetapi banyak penafsir Alkitab, sarjana Alkitab, yang menafsirkan yang sama. Bahwa perempuan ini bukan perempuan baik-baik saja. Kenapa dikatakan seperti ini? Kenapa banyak penafsir yang menafsirkan hal ini terhadap perempuan? Diduga ia adalah orang yang tidak mau berkumpul dengan perempuan-perempuan yang lain, ya. Dilihat dari bagaimana dia mengambil air di waktu siang hari, pukul 12 siang. Itu bukan sesuatu yang mudah, adik-adik ya. Ketika seorang mengambil air dari sumur pada waktu itu, seperti dikatakan di dalam ayat ini, bahwa sumur itu dalam. Dan untuk mengambil air, itu butuh tenaga. Kadang mungkin ketika mereka datang untuk mengambil air, mereka bisa saling membantu. Tetapi ketika mereka sendirian, mereka terbatas oleh kekuatan mereka sendiri. Dan kedua, orang pada zaman itu seringkali datang berkerumun, seperti kalau waktu kita melihat sebuah kisah tradisi ini di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-13, ketika pada waktu itu Eliezer, ya, hambanya Abraham, disuruh mencari jodoh untuk Ishak, ya, dia datang kepada keluarganya Abraham, dan kemudian dia
bertemu sebuah sumur. Di situ ada sekumpulan perempuan-perempuan yang sedang mengambil air. Ya, dikatakan dalam Kejadian 24 ayat 13, di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Ini adalah tradisi yang umum terjadi pada waktu itu. Bahwa mereka itu ngambil airnya secara berkelompok. Mungkin juga ini sebagai momen untuk mereka itu saling bercengkrama, berbincang-bincang satu dengan yang lain, saling bertemu. Mereka biasanya dikatakan dalam tradisi, mereka akan datang kalau tidak pagi hari atau sore hari, sehingga tidak panas. Ya, tetapi perempuan ini, dia sengaja datang pada pukul 12 siang. Karena dia tahu pada waktu itu, mata air itu, sumur itu pasti sepi dari orang lain. Oleh karena itu dia sepertinya mengucilkan, menghindari orang-orang. Mungkin karena dia juga dikucilkan oleh perempuan-perempuan di kota pada waktu itu. Ya, dan kemudian menurut pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes 4 ayat 17 sampai 18, Mister bacakan, kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Pada waktu itu Yesus menyuruh perempuan itu untuk memanggil suaminya, tapi perempuan itu bilang, aku tidak punya suami. Lalu kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Adik-adik, Yesus baru ketemu perempuan itu hari itu. Dia tidak dapat bocoran, dia tidak tahu siapa perempuan ini. Tapi tiba-tiba Allah Bapa memberikan hikmat yang luar biasa dan memberitahukan Yesus bahwa perempuan ini sudah pernah menikah 5 kali. Ya, dan yang sekarang ada dengan dia itu bukan suaminya, laki-laki yang sekarang bersama dengan dia. Artinya apa, Adik? Diduga perempuan ini adalah orang yang kawin cerai. Entah apa penyebabnya, dia kawin cerai. Ya, mungkin dia ingin melampiaskan. Ya, mungkin dia juga termasuk orang perempuan yang tidak baik. Ya, mungkin dia adalah perempuan yang tunasusila, mungkin kalau di zaman sekarang kita katakan. Sehingga oleh karena itu, karena masa lalunya, karena latar belakangnya, karena kehidupannya seperti itu, ia pun tidak berani untuk datang ke sumur bersama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dia mungkin takut ada di antara perempuan-perempuan itu yang suaminya pernah direbut olehnya. Mungkin dia merasa seperti itu. Dia merasa tidak nyaman bertemu dengan perempuan-perempuan pada waktu itu. Oleh karena itu dia datang sendirian. Ketika semua pada di rumah masing-masing, ya, dia datang. Meskipun dia harus kepanasan, dia datang lebih baik di tempat itu. Kepanasan secara fisik, tetapi tidak hatinya. Karena dia takut. Ketika dia bertemu dengan perempuan-perempuan itu, pasti banyak perempuan-perempuan itu yang menuduh dia, menuding dia, menghakimi dia, membuat hatinya lebih panas daripada tubuhnya kepanasan oleh sinar matahari. Menderita. Kita melihat bahwa perempuan ini kelihatannya bukan perempuan yang baik-baik saja. Ini adalah perempuan yang berdosa. Ya, di sini kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi manusia sekalipun yang paling berdosa. Tuhan itu mengasihi kalian bahkan ketika kalian masih jahat di hadapan Tuhan. Ketika kalian masih belum mengaku Yesus adalah Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kalian. Kita mau baca di satu ayat yang indah. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Bisa bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Tuhan itu sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mati di atas kayu salib. Adik-adik, kita perlu mengerti. Mungkin kalian merasa di dalam hidup kalian, Tuhan, aku banyak melakukan kesalahan. Mungkin kalian ada yang merasa, Tuhan, mulutku ini Tuhan, selalu omong kotor, selalu menghina, selalu tidak bisa menghormati orang tua. Aku ini termasuk anak yang paling rebel di rumah. Aku selalu memberontak sama orang tua.
Atau mungkin dari antara kalian, Tuhan, aku ini orang yang terikat pornografi. Tuhan, aku ini orang yang terikat kebencian rasial. Tuhan, aku ini orang yang terikat dengan segala hal yang jahat. Mungkin kalian merasa kalian iri sama adik kalian, sama kakak kalian. Kalian iri sama teman kalian. Kalian merasa kalian adalah orang yang berdosa. Percayalah adik-adik, Tuhan mengasihi kalian. Kapan? Sekarang. Ketika kalian sedang berdosa. Tuhan mengasihi kalian dan Tuhan mati untuk menebus kalian, menebus dosa kalian. Adik-adik, kita melihat di dalam Markus 2 ayat yang ke-17 dikatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang ke dunia bukan untuk orang yang baik-baik saja. Bukan untuk orang yang sudah sempurna dan suci. Tetapi untuk kita semua, orang-orang berdosa ini. Kita ini yang menjadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Adik-adik, luar biasa. Kalau kita tidak diselamatkan oleh Tuhan, kita akan binasa oleh segala dosa kita. Kita nggak bisa melepaskan diri kita dengan perbuatan baik. Mungkin kalian merasa, oh mulutku penuh dengan kejahatan. Aku mau melakukan sesuatu yang baik untuk melawannya, untuk mengimbanginya. Aku mau kasih uang yang banyak untuk orang-orang yang kekurangan. Aku mau menolong orang-orang, membantu orang-orang, memberikan persembahan yang banyak ke gereja, memberikan perpuluhan yang banyak ke gereja. Untuk apa tujuannya? Supaya aku diampuni. Meskipun mulutku jahat, meskipun pikiranku penuh dengan pikiran yang porno cabul, Tuhan bisa mengampuni, menyucikan. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa menyucikan kita hanyalah pekerjaan Tuhan. Yesus melalui salibnya. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka darah Yesus itu akan menyucikan kita. Akan menyucikan kita. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18, firman Tuhan ini, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Adik-adik, kita melihat di sini. Perempuan ini adalah perempuan yang berdosa. Bahkan untuk bertemu dengan tetangganya, teman-temannya pun dia tidak berani. Tetapi, Yesus mengasihinya. Yesus datang untuk yang pertama kali adalah menyelamatkan dirinya. Baru teman-temannya di kota. Yang menjadi tujuan pertamanya, Yesus datang ke tempat itu. Sebuah pertemuan yang tidak kebetulan ini. Untuk siapa? Untuk yang pertama, untuk perempuan berdosa ini. Marilah, adik-adik, kita mau mengerti betapa kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua yang berdosa. Bahkan siapapun, mungkin ada orang-orang penjahat yang sangat jahat sekalipun, tidak ada dosa yang tidak dapat disucikan oleh Tuhan. Kalau dia mau bertobat, kalau dia mau percaya, kalau dia mau membuang hidupnya yang lama, kalau dia mau mengaku segala kesalahannya, kalau dia mau mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan, maka dosanya akan disucikan. Dosanya akan diputihkan seperti salju. Ketika seseorang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, ya, dia akan mau untuk membuang hidupnya yang lama. Dia mau untuk bertobat, untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama, ya, perempuan ini adalah perempuan yang dikucilkan. Perempuan ini adalah seorang perempuan Samaria. Dan yang kedua, perempuan ini adalah seorang perempuan yang kemungkinan adalah perempuan yang berdosa. Ya, perempuan yang berdosa. Dan yang ketiga kita melihat
perempuan ini adalah perempuan yang haus secara rohani. Waduh, apa hubungannya ya? Atau haus secara rohani itu bagaimana? Ya, kalau kita melihat ya, ketika kita lihat betapa banyaknya laki-laki yang ada di dalam hidupnya, ya, kita akan mengerti bahwa dosa itu tidak akan pernah memuaskan. Ya, contohnya ketika kalau ada seseorang, ya, yang terikat dengan pornografi, ikatan dengan pornografi itu tidak akan membuat dia puas dan kemudian berhenti. Tetapi ikatan di dalam pornografi itu akan membuat dia selalu haus, 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 haus. Bahkan itu akan meningkat terus di dalam hidupnya. Kalau tadinya dia cuma lihat gambar porno, naik jadi video porno, kemudian pada akhirnya terus ketika itu terus menggerogoti hidupnya, dia akan terus meningkat, bahkan menjadi perbuatan-perbuatan cabul dan perbuatan-perbuatan perzinahan. Terus akan mengikat terus. Orang yang merokok, dia ketika dia menikmati rokok, mungkin pertama sehari 1 batang, kemudian 2 batang, 3 batang, 4 batang sehari, terus, dan dia nggak bisa berhenti. Ketika dia berusaha untuk berhenti, rasanya nggak enak semua, rasanya dia haus, dia kepingin lagi, kepingin lagi, kepingin lagi. Itu hal-hal yang dosa. Juga di dalam hal-hal yang mungkin kelihatannya tidak berdosa, seperti kalian main game, ya. Siapa di sini? Kalau sudah terikat game, itu tidak bisa main, misalnya main push rank. 1 kali main, tutup, selesai. Nanti minggu depan lagi ya mainnya. Bisa seperti itu? Seringkali tidak bisa. Seringkali itu akan terus mengikat kalian. Kalian akan terus ketagihan. Kalian akan seperti orang yang haus, terus haus. Kalau kalian haus, kalian minum air yang banyak. Ketika hati kalian, roh kalian haus, kalian akan berusaha mengisi dengan kesukaan-kesukaan dunia. Terus, ketika kalian minum dari kesukaan dunia, kalian akan semakin haus. Semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Ketika anak kecil cuma haus untuk hiburan, tontonan, mainan, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia terus minum dari air yang disediakan dunia, itu akan terus bertambah. Kemudian dia sekarang butuh liburan yang setahun sekali, sekarang jadi setahun 2 kali, jadi setahun 3 kali, dan terus kemudian kalau bisa setiap minggu liburan, ya, liburan tidak cukup, makan, cari makanan, wisata kuliner, terus, cari makanan yang enak-enak. Semua itu pada dasarnya adalah wujud dari kehausan rohani seseorang. Sehingga dia terus berusaha untuk mengkonsumsi apa yang disediakan oleh dunia ini. Dia terus mengkonsumsi seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Untung sampai dengan laki yang ke-6, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-13 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Perempuan ini diajari sama Tuhan, kalau kamu minum air yang dari sini, Tuhan Yesus memberikan secara perumpamaan, adik-adik ya, karena di situ ada sumur. Kalau kamu minum air yang di sini, kamu akan haus. Dengan kata lain, Tuhan ingin menceritakan kepada perempuan ini, kalau kamu cari kesukaan terus dari bergonta-ganti suami, kamu akan terus haus, kamu tidak akan pernah dipuaskan. Tetapi kalau kamu mendapatkan air hidup yang dari aku, kamu akan dipuaskan, kamu akan disegarkan. Kalau kita lihat Salomo, ya, Salomo itu seorang raja yang sangat kaya raya. Total istrinya 1000, ya. Dia jauh mengalahkan perempuan ini. Suaminya cuma 5 plus 1, 6. Salomo 1000. Apa yang dikatakan? Pengkhotbah 1 ayat yang kedua. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kaya, mewah, istana yang megah, perempuan istri yang banyak, sia-sia. Sia-sia di atas segala kesia-siaan. Ya, dikatakan di dalam Alkitab, ya, bahwa keinginan mata, apa yang kita ingini dari dunia ini, tempat-tempat yang indah, makanan yang enak, itu semua nggak dosa, Dedek. Semua nggak dosa. Main game, siapa yang bilang main game berdosa? Tidak berdosa.
Ya, bacaan, tontonan itu tidak berdosa. Sesuatu yang netral tergantung ya apa yang kita lihat, apa yang kita mainkan ya. Tapi kalau yang netral-netral itu tidak berdosa. Tetapi ketika itu merasuk dan menggerogoti hidup kita, dan itu membuat kita semakin haus, semakin terikat, maka kita akan menderita. Ya, dikatakan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-20, dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Mata manusia tidak akan puas. Kalau dia lihat sekarang handphone sekarang sudah keluar, nanti ketika yang baru keluar dia akan kepingin. Teknologi baru keluar dia akan kepingin beli. Dia sekarang lihat mobil yang bagus yang dia punya sekarang, dia senang. Tapi sebentar lagi dia akan kepingin yang lain. Sebentar lagi dia kepingin yang lain. Orang sudah punya rumah, orang sudah punya ini semua, kepingin ini, kepingin itu, kepingin lebih lagi, kepingin lebih kaya lagi. Orang sudah punya 10 juta, pengen 50 juta, pengen 100 juta, pengen 500 juta, pengen miliaran, kepingin tidak terbatas. Tetapi ketika semua itu pun dituruti dan diterima, didapat seperti Salomo pun, tetap tidak akan pernah memuaskan. Karena memang apa yang disediakan dunia itu bukan untuk memuaskan kita. Tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Ya, nah kita lihat kepuasan sejati itu dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-14 ini dikatakan ya bahwa kepuasan sejati itu adalah dari dalam Tuhan. Dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, adik-adik, pernah merasa susah? Pernah merasa mungkin kalian di left out sama teman-teman kalian? Pernah kalian merasa di backstab, ya, ditusuk dari belakang oleh teman kalian? Ketika saat itu kalian susah, aduh Tuhan, temanku yang menjadi sumber kesukaanku ternyata menikam aku dari belakang. Kalian susah. Kalian pernah merasakan ketika kalian mungkin orang tua kalian kesulitan keuangan, keinginan kalian tidak bisa dituruti orang tua kalian. Kalian jadi susah. Ketika kalian ulangan ujian, kalian tidak bisa dapat nilai yang bagus, kalian menjadi susah. Memang, apa yang ada di dalam dunia ini seringkali mengecewakan. Bahkan ketika kita mendapatkan yang secara manusia baik sekalipun, satu kali juga akan mengecewakan. Tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Kepuasan sejati kita hanya di dalam Yesus. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana caranya mendapatkan kepuasan dari Tuhan itu. Ya apa sih? Rasanya kepuasan dari Tuhan itu gimana sih? Apa sama dengan seperti ketika kita dapat handphone baru? Apa sama kepuasannya seperti kita dapat nilai bagus? Mari kita lihat. Ya, bagaimana mendapat air hidup di dalam Tuhan? Kita mau melihat ada 2 poin. Yang pertama kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 15 sampai 18. Ya, Mister bacakan 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ingat ya, perempuan itu minta air itu. Ya. Lalu Yesus langsung menjawab. Kata Yesus padanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ketika perempuan itu minta air, hidup yang dari Tuhan. Ketika orang perempuan ini minta kepuasan dari Tuhan, Yesus langsung jawab. Jawabnya apa? Dengan ditunjukkan detail. Apa yang ditunjukkan detail? Air yang salah yang selama ini kamu minum yang harusnya kamu jauhi. Tuhan tunjukkan. Suamimu 5 plus 1 kan. Detail. Bukan cuma dibilang, oh kamu gonta ganti pasangan ya. Kamu gonta ganti suami istri ya. Istri ya, suami ya. Enggak. Tetapi dikatakan dengan detail. 5 plus 1 ini bukan suami. Detail Tuhan mengatakan.
Apa artinya? Artinya adalah pada saat itu Tuhan itu menunjukkan kesalahan perempuan itu. Apa kesalahannya? Yaitu dengan mengejar kesukaan, dengan mengejar kesukaan yang dari dunia. Kamu itu banyak minum air yang dari dunia ini. Jangan. Ditunjukkan dulu sama Tuhan. Kalau kamu mau dapat kesukaan yang sejati, air hidup itu, kamu jangan ambil yang dari sini. Tapi dari aku. Kesukaan itu dari aku. Ya. Kemudian, yang kedua, selain Tuhan yang pertama menunjukkan kesalahannya, ya, yang kedua kita lihat. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Selanjutnya apa yang dikatakan perempuan itu? Perempuan itu menyambung dengan cerita seperti ini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ya, karena pada waktu itu orang Yahudi beribadat kepada Tuhan di Yerusalem dan orang Samaria beribadat di gunung yang lain. Ya, dan kemudian ayat 21 dikatakan, kata Yesus padanya, percayalah kepada wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah orang Yahudi apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan para siapa menyembah Dia haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Adik-adik, bisa simpulkan dari dua ayat ini? Dari dua ayat yang tadi Mister bacakan? Yang pertama, kita akan melihat bahwa Tuhan itu menunjukkan kesalahannya. Dia ambil air yang salah dengan terlalu menikmati dunia ini. Yang kedua, Tuhan menunjukkan seharusnya ya, kamu itu bukan minum dari apa yang ada di dalam dunia ini, tapi kamu melekat sama Tuhan melalui penyembahanmu kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kesimpulannya, jangan kalian mencari kesukaan dari itu. Ketika kalian mulai kosong, jangan kalian mengisi dengan YouTube. Jangan kalian mengisi dengan Instagram, sosial media. Jangan kalian mengisi dengan game. Jangan kalian mengisi dengan segala macam tontonan-tontonan. Jangan kalian berusaha mengisinya dengan apa? Cari teman, telepon teman. No. Tetapi yang Tuhan katakan adalah, carilah Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan melalui penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Adik-adik, sukacita, kepuasan di dalam Tuhan itu nyata. Mungkin kalian bilang seperti ini, ya apa sih rasanya bisa sukacita di dalam berdoa dan baca Alkitab? Mungkin kalian tidak bisa mengerti, sir. Tapi kalian coba buang semua yang duniawi, jangan minum dari sana, jangan ambil kesukaan dari sana, lalu cari Tuhan. Buktikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Buktikan bahwa ketika kalian membuang semua, ketika kalian mencari Tuhan, ketika kalian mendekat kepada Tuhan, dan ketika kalian menyembah di dalam roh dan kebenaran, kepuasan itu bisa timbul di dalam hati kalian. Adik-adik, ketika Mister kena COVID, ya, pada waktu awal-awal, ketika tahun 2020, pada waktu itu harus masuk rumah sakit. Dengan keadaan yang sangat lemah, tidak ada keluarga yang menemani, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada hiburan apapun. Mister hanya bisa apa pada waktu itu? Berdoa. Berdoa terus-menerus. Mister hanya bisa mendekat kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mister pada waktu itu begitu lemah, bahkan untuk berdiri dari ranjang pun tidak mampu. Pada waktu itu Mister berdoa, menyembah Tuhan, dan kepuasan itu menjadi kekuatan. Kepuasan itu menjadi kesegaran. Meskipun tidak bisa ini, itu, dan lain sebagainya, harus diranjang terus. Tetapi sukacita itu mengalir. Meskipun ketika makan harus penuh dengan batuk-batuk karena
parah batunya. Makanan di rumah sakit yang pasti tidak seenak makan di restoran. Tetapi semua itu bisa menjadi nikmat, menjadi sukacita. Karena apa? Karena Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati Mister itu mengalir sukacita itu. Dan kalau kalian bisa merasakan sukacita dari Tuhan sekarang, kalian pasti masuk surga. Kalian pasti masuk surga. Karena apa? Dikatakan dalam firman Tuhan, sukacita itu akan bersambung sampai dalam hidup yang kekal. Ya, kalau kalian tidak bisa merasakan, tanda tanya. Ya, misal nggak mau bilang. Tetapi kalian harus mencari kesukaan yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Dan kalian ketika kalian sudah mendapatkan di dalam dunia ini, kesukaan itu akan berlanjut sampai pada waktu kalian masuk dalam kerajaan surga. Ya, puji Tuhan. Jadi kita melihat yang pertama. Yang pertama dari rencana Tuhan adalah keselamatan untuk perempuan ini. Perempuan yang berdosa ini, perempuan Samaria ini, dia diselamatkan oleh Tuhan. Dia dipenuhkan dengan kecukupan, dengan kepuasan yang dari Tuhan, dari air hidup yang diberikan Yesus. Yang kedua, rencana Tuhan adalah keselamatan atas kota Sikar. Ini adalah ya kota yang pertama di Samaria, kota di luar Yudea yang diselamatkan. Kalau kita melihat, dikatakan di sini, Yohanes 4 ayat 28-30, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan dia berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada orang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Diakhiri dengan tanda tanya. Dia cuma cerita, dia masih mengandai-andai, apakah ini Kristus? Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang ini? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Ketika perempuan itu mendapatkan kepuasan dari Tuhan, rohnya dipuaskan, dia menemukan Mesias itu, dia bertemu dengan Yesus. Kepuasan itu seperti api yang menyala. Imannya muncul. Imannya menyala-nyala. Rohnya menyala-nyala. Dan itu tidak hanya untuk dirinya. Itu menyambar sampai kepada orang-orang di sekelilingnya. Kalau kalian lihat, ya, perempuan ini perkataannya langsung didengarkan. Maka pergi keluar kota untuk bertemu dengan Yesus. Akibatnya, ya, kalau kalian lihat di sini, Yohanes 4:39-42, dan banyak orang Samaria dari kota itu, yaitu kota Sikar, telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus. Karena perkataan siapa? Perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Yesus diterima. Ya, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataan siapa? Sekarang bukan karena perkataan perempuan itu, tapi oleh karena perkataan Yesus sendiri. Dan akhirnya mereka berkata kepada perempuan itu untuk mengkonfirmasi, kami percaya, tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Kalau kalian lihat, apa yang dikatakan oleh perempuan ini, dia cuma bilang, ya, ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Disambung dengan tanda tanya. Mungkinkah dia Kristus itu? Perempuan ini masih ragu, meskipun hatinya sudah menyala, rohnya menyala karena berbicara dengan sang firman, dengan Yesus itu. Ya, tapi dia masih ragu. Tetapi ketika dia berbicara, perkataannya yang sederhana dan yang secara jasmani masih penuh keraguan itu pun, itu mampu membuat mereka, orang-orang di kota Sikar, datang kepada Yesus. Seringkali ketika kalian menginjil, kalian merasa bahwa kalian tidak mampu untuk berkata-kata. Kalian mungkin tidak mampu untuk mulai dari mana. Tetapi kita belajar di dalam ayat-ayat ini, dengan kesederhanaannya, orang perempuan Samaria ini berhasil memenangkan banyak orang di dalam kotanya.
Puji Tuhan. Luar biasa, adik-adik. Kalau kita mau belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini, perkataan kesaksian yang sederhana dari perempuan ini sangat berkuasa. Berkuasa bukan karena perkataan yang indah, tetapi karena di dalam hatinya sudah ada mata air yang terus memancar. Ada Yesus di dalam hatinya. Ada kepuasan, kecukupan di dalam hatinya yang melimpah sampai keluar. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri persekutuan kita pada sore hari ini. Kita mau sama-sama berdoa. Kita mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan berbicara lebih dalam lagi pada kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah Engkau berikan pada sore hari ini. Biar kebenaran-Mu ini masuk di dalam hati setiap kami. Meneguhkan setiap kami untuk terus kami mencari Engkau. Mencari kepuasan hanya di dalam Engkau. Menjauhkan diri kami dari segala kesukaan-kesukaan yang di dunia. Biar kami terus bertumbuh di dalam menikmati kesukaan yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau tahu setiap keadaan anak-anak-Mu. Apapun yang mereka alami sekarang, Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, adik-adik. Sampai ketemu kembali di Bible Study for Kids minggu yang akan datang. Bye-bye.